Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Niswa Idrus, NIM 18031062 dari kelas Pendidikan Biologi D. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual tentang isolasi DNA. Baiklah, kita akan menekan tombol Start Lab. Pada eksperimen kali ini, yang kita perlukan yaitu memisahkan DNA dari manusia. Nah, mengapa isolasi DNA ini diperlukan? Yang pertama untuk tes genetik, yang kedua untuk identifikasi jenazah, dan yang ketiga untuk analisis forensik. Nah, isolasi DNA ini merupakan tahapan yang paling panjang dalam teknik biologi molekuler. Nah, ekstraksi DNA ini merupakan tahapan yang penting karena kita harus mengisolasi DNA terlebih dahulu dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, ini sel. Di dalam sel terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Dan di dalam kromosom inilah terdapat untaian DNA. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan sel dari subjek kita, yaitu manusia. Nah, di dalam mulut ini, di daerah pipi, kita dapat mengambil sel epitelium. Nah, kulit di dalam mulut ini akan kehilangan ribuan sel setiap harinya. Nah, lanjut, dalam isolasi DNA ini, yang akan kita lakukan ada 4 tahap. Yang pertama, mengumpulkan sel epitelium dari pipi. Yang kedua yaitu kita membuka sel untuk melepaskan DNA. Yang ketiga yaitu memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Dan yang keempat yaitu melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Lanjut. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, yang pertama kita akan mengambil sel epitelium dari pipi. Nah, kita lakukan swab untuk mengambil sel epitelium ini. Nah, dari ujung swab tadi akan mengandung epitelium pipi. Kemudian kita potong ujung swab ini dan kita masukkan ke dalam tube. Nah, kemudian kita masukkan larutan lisis ke dalam tube. Nah, ini merupakan tahapan kedua, yaitu membuka sel untuk melepaskan DNA. Nah, selanjutnya tube tadi kita masukkan ke dalam warm water bath. Nah, di dalam larutan lisis yang tadi kita gunakan,
terdapat dua bahan penting, yaitu deterjen dan enzim proteinase K. Nah, deterjen di sini berperan untuk merusak membran sel dan selaput dinding sel sehingga sel terbuka dan DNA dapat lepas. Namun, masih ada protein yang mengelilingi DNA tersebut, yaitu histon. Nah, di sini adalah peran dari proteinase K yang akan memotong histon tersebut sehingga DNA dapat terlepas. Selanjutnya kita masuk tahap ketiga, yaitu memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, tub yang telah kita keluarkan dari warm water bath ini akan kita campurkan dengan larutan garam yang terkonsentrasi. Nah, larutan garam ini nantinya akan memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, ini akan memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Selanjutnya, kita masukkan tub ini ke dalam sentrifus. Nah, dalam kerja sentrifus ini harus seimbang, sehingga kita memasukkan tub lain untuk penyeimbangnya. Kemudian kita tutup. Nah, setelah keluar dari sentrifus, kita dapat melihat protein dan komponen sel lainnya yang mengendap. Nah, sedangkan DNA dan cairan yang akan mengapung. Nah, protein dan komponen sel lainnya ini yang mengendap disebut dengan pelet, dan DNA dan cairan yang ini disebut dengan supernatan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita ambil DNA dan cairan yang di dalam tub ini dengan bantuan mikropipet, lalu kita pisahkan ke dalam tub lainnya. Nah, setelah itu, tahap yang keempat, kita akan melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, kita akan campurkan DNA dan cairan tadi dengan isoprofil alkohol. Lalu kita aduk. Nah, di sini DNA tidak dapat larut dalam isoprofil alkohol. Nah, sehingga kita dapat melihat benang-benang putih ini merupakan DNA yang tidak larut dalam isoprofil alkohol. Kemudian, tub ini kita masukkan kembali ke dalam sentrifus, dan tidak lupa kita memasukkan tub lainnya sebagai penyeimbang. Kemudian ditutup. Nah, setelah itu kita keluarkan isoprofil alkoholnya. Nah, setelah itu kita dapatkan DNA yang terisolasi. Nah, DNA yang sudah diisolasi ini dapat disimpan bertahun-tahun dan maupun bisa dikerjakan untuk percobaan selanjutnya.